Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena hari ini insyaallah kita ini akan membahas tema yang luar biasa, yaitu tawakalnya seorang muslim atau pengusaha muslim. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita, Al-Ustadz Said Yai LCMA. Beliau ini merupakan pembina KPMI Pusat, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan beliau juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis di Lombok Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah lama saya kita nggak ketemu. Alhamdulillah. Insyaallah. Ustaz, kita langsung saja, nggak apa ya? Gak apa-apa, kalau insyaallah waktunya juga. Iya, yang mepet tadi. Tawakalnya pengusaha muslim. Masya Allah. Apa sih yang dimaksud dengan pengusaha muslim itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Kalau kita berbicara tentang pengusaha muslim, maka tentu berbeda dengan pengusaha selain pengusaha muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser dua kaki hamba di hari kiamat, hatta yus'al, sampai ditanya, diantaranya adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Jadi di sinilah perbedaan pengusaha muslim dan yang lainnya. Dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang lain berpikir untuk mendapatkan rezeki dengan berbagai macam cara. Sementara itu pengusaha muslim berusaha meyakinkan dirinya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Begitu pula dalam penggunaannya, pengusaha muslim menggunakannya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hal yang sia-sia dan juga perbuatan maksiat. Oleh karena itu penting kita katakan ada pengusaha muslim yang benar-benar berkomitmen untuk mencari penghasilan yang halal dan menggunakannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi pengusaha muslim itu bukan pengusaha yang agama Islam, bukan itu saja cakupannya tadi. Jahit ya. Tapi bagaimana menjadi rezekinya dengan cara yang benarnya syariat, dan dia gunakan itu semasa. Bagaimana juga menggunakannya. Iya, betul ya. Kalau tawakal, kadang-kadang kita salah dengan memahami tawakal. Apa sih definisi tawakal yang sesuai dengan syariat Islam itu? Masya Allah. Yang namanya tawakal itu kan, kalau tawakal itu bergantung, bersandar, bergantung. Secara bahasa disebut dengan i'timad, bergantung. Tapi kalau misalkan dalam syariat kita yang diinginkan dalam istilah tawakal ini adalah sidqu ta'alluqil qalbi 'ala Allah taala. Jujurnya kebergantungan seorang hamba kepada Allah taala untuk mendapatkan yang bermanfaat baginya atau menghilangkan mudarat darinya. Jadi yang namanya tawakal itu bagaimana seorang itu jujur dalam menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan juga hal-hal yang berbahaya untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi tawakal itu untuk dunia dan juga untuk akhirat seseorang. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika kita berbicara masalah tawakal, bergantung kepada Allah, maka kita selalu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah SAW di dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau gantungkan pada diriku sendiri tarfata ain, hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata, jangan gantungkan pada diriku sendiri. Jadi semuanya
kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Masya Allah. Ini tadi definisi awal yang sudah dijelaskan oleh Ustaz kita. Kalau contohnya bagi pengusaha muslim itu tawakalnya gimana sih Ustaz? Kalau usaha? Kalau seorang muslim ketika dia berusaha memulai bisnisnya, dia sudah merancang, membuat planning bisnis, menyiapkan modalnya, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan bisnisnya, dia menggantungkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari proses dia menyiapkan segala sesuatunya, dia sandarkan kepada Allah. Ini tidak akan mungkin saya bisa lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mengumpulkan modal, saya menggunakan modal, saya merancang, saya membuat batasan-batasan, saya bergerak ke sana. Itu semua harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada hasilnya. Jadi semuanya itu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dari seorang mukmin itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi yang namanya tawakal itu adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga kita katakan juga, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dinamakan tawakal itu kita benar-benar lebih percaya, sangat percaya kepada Allah melebihi siapapun, melebihi makhluk. Kita hanya percaya kepada Allah melebihi yang lain, yaitu melebihi para makhluk. Bahkan terhadap diri kita sendiri, kita gantungkan semuanya kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengusaha muslim, ketika berusaha, maka jangan lupa kita ini bisa melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke. Kalau ini kita udah usaha nih, kadang-kadang ada yang udah usaha gitu kan. Ada yang ngomong tawakal itu nggak perlu usaha sih sebenarnya, karena rezeki itu udah dikasih sama Allah. Iya. Jadi, nah itu pemahaman yang salah. Mengatakan bahwa kita tuh tawakal kepada Allah, jadi tidak perlu kita memikirkan usaha, gitu kan? Ini adalah tawakal yang salah. Kita katakan contohnya ketika Bunda Maryam atau Maria sedang hamil besar, ya kan, ingin melahirkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Goyangkan pohon kurma agar apa? Agar rutab, yaitu kurma-kurma yang bergelantungan itu berjatuhan. Coba kita pikir, kalau kita menggoyang-goyang batang kurma, apakah bisa goyang? Jawabannya tidak bisa. Kalau mangga mungkin, tapi kalau batang sawit, ibaratnya kita menggoyang batang sawit, mungkin tidak goyang. Saya coba-coba sendirian goyang batang sawit, enggak tergoyang, tidak goyang. Artinya apa? Yang namanya sebab itu harus dilakukan. Jadi tidak benar kalau misalkan ada orang beribadah nanti rezeki datang juga, ya. Kita semua tawakal kepada Allah di masjid saja, nanti rezeki datang juga. Yang laki-laki gitu juga sudah menikah, nanti rezeki datang juga. Tidak ada usaha. Nah, yang seperti ini tercela. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki tersebut. Tetapi kalau orang meninggalkan usaha, maka menurut ahli sunnah wal jamaah, bahkan menurut Islam, ini adalah amalan yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, dan kemudian datanglah sekeranjang dari kurma, sekeranjang kurma, diberikanlah kepada orang yang mengemis tersebut, mengemis kurma atau harta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka law lam ta'tihi la atatka. Sesungguhnya engkau, jika engkau tidak mendatangi ini, maka dia akan datang kepadamu.
Ini menunjukkan bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala jika sudah diberikan kepada seseorang, maka tidak akan beralih kepada yang lain. Ibaratnya kalau di dalam bahasa kita ada istilah ya, rezekinya harimau tidak akan dimakan buaya, rezeki buaya tidak akan dimakan oleh harimau. Jadi sama seperti itu. Rezeki ini kalau kamu tidak mengemis, kamu bisa berusaha. Kamu bisa berusaha, maka rezeki itu akan datang. Jadi yang namanya berdiam diri untuk beribadah saja, ya, berdiam diri untuk beribadah saja tanpa melakukan aktivitas berusaha, ini tercela di dalam syariat kita. Sebagaimana Umar mengusir orang-orang yang kerjaannya cuma beribadah di masjid dan tidak belajar juga, tidak, tapi dia hanya beribadah, berzikir, baca Quran, diusir oleh Umar radhiyallahu taala anhu ya dari masjid. Dan Umar juga mencontohkan contoh yang baik. Beliau adalah seorang pedagang juga. Abu Bakar As-Siddiq juga mencontohkan contoh yang baik. Beliau juga berusaha. Jadi untuk hidup ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang namanya tawakal itu harus mengambil sebab. Sampai Nabi Musa alaihissalam, apakah lautan itu langsung terbelah begitu saja? Tidak. Tetapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul apa? Lautan. Ada sebab yang dilakukan oleh seorang muslim ya untuk mendapatkan sesuatu. Akan tetapi yang namanya tawakal, setelah mengambil sebab, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tawakal itu bergantung pada Allah dan mencari sebab itu kan ya? Benar. Bukan hanya bergantung gitu kan? Bukan hanya bergantung. Iya. Harus usaha juga gitu kan? Harus juga berusaha, harus ada usaha. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjihad, apa yang dipersiapkan? Pertama, latihan perang. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka berupa kekuatan. Ya. Jadi dipersiapkan, suruh persiapkan. Bahkan Nabi ketika berperang pun memakai baju besi, topi besi, memakai senjata, bukan dengan ini nggak benar ini. Itu bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, yang membawa unta. Aqiluha wa tawakkal, atau saya lepaskan, saya ikat dulu kuda ini, kemudian saya bertawakal, atau saya diamkan unta ini dan saya bertawakal, biarkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilha, ikatlah dia, wa tawakkal 'ala Allah. Kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Iya, Masya Allah ya. Jadi ini gambarannya ya. Nah. Jadi tawakal itu selain menggantungkan niat atau menggantungkan sesuatu pada Allah, juga berusaha. Nah kadang-kadang ada yang aneh, Ustaz. Pedagang itu berusaha, macam-macam gitu usahanya dosanya. Sebelum dagang kadang-kadang, misalkan pakai jimat, misalnya ada usaha juga ya Ustaz. Jangan model-model kayak gitu gimana? Masya Allah. Nah inilah yang perlu kita kritisi ya. Jadi ada orang yang memakai penglaris atau pesugih, melakukan pesugihan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki. Ketahuilah itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kalau jatah rezeki kita sudah kita pahami bahwa itu tidak akan berkurang dan bertambah, tetapi sesuai dengan jatah kita, maka santailah seorang muslim. Innakum kalian tidak akan keluar dari dunia hatta inna ahadakum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Sesungguhnya seorang itu tidak akan meninggalkan dunia ini sampai dia itu sempurna rezekinya. Sampai dia sempurna rezekinya. Jadi walaupun kita menggunakan apa, itu tidak akan berpengaruh ya dalam pencarian rezeki tersebut, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan kita peringatkan juga jangan sampai seorang muslim ya memakai jimat, melakukan tindakan pesugihan. Dan yang sangat lucu, banyak yang menjual jimat-jimat seperti itu, tapi katanya apa? Ya, ingin, contohnya saya pernah mendapatkan seperti ini, dijual jimat untuk pesugih 7 turunan. Ini lagi sedang butuh duit katanya. Lagi sedang butuh duit. Aduh, ini kok ngapain deh pesugihnya itu apa gitu kan? Maka kita katakan memang ayo ikhwan, ada saja tindakan-tindakan jin ya, bersekutu dengan jin di situ, di mana nanti dibuat mungkin lebih menarik standnya atau tokonya, akan menjadi warungnya lebih menarik. Tetapi apa? Akan diperbudak oleh syaitan. Akan diperbudak oleh syaitan. Dulu saya pernah kejadian, ada teman kita yang bertobat dari memakai jimat-jimat seperti itu. Katanya 2 bulan, ya 2 bulan setelah melepas jimat tersebut, toko saya, tempat saya ini betul-betul sepi. Diuji nih, pakai lagi atau tidak? Saya pakai lagi atau tidak? Tetapi disitulah letak dari apa? Letak dari keimanan, keteguhan keimanan seseorang. Ketika dia di bulan ketiga dia bersabar ya, tidak memakai jimat, akhirnya dia apa? Dia kembali lagi seperti biasa. Jin juga tidak akan, apapun tindakan dia, mereka tidak, kalau tidak mendapatkan apa-apa, apa yang akan mereka perbuat? Apalagi kalau misalkan di toko itu dibacain zikir terus, dibacakan Al-Quran, dia sambil berzikir di sana, maka dia akan kabur sendiri. Ya, jadi jangan pernah ya lepas kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Baik, lanjutkan lagi kan masalah menarik kali pembahasan kita ini. Apalagi ini akan semua ada. Iya, masalah. Harus tahu Ustaznya, Harus tahu. Harus tahu. Gini Ustaz, kita ini zaman ini zaman makin susah. Iya. Mau nyari modal susah. Akhirnya pinjam gitu kan, pinjam, tapi ada rimbanya. Jahit. Kalau nggak kayak gitu susah kan? Kata mereka itu nyari yang halal aja susah kan? Nyari yang apa yang halal gitu ya susah kan? Jahit. Ya ini yang sangat kita sayangkan. Ada perkataan sampai orang mengatakan zaman sekarang ini nyari yang haram bae saro katanya susah, ya kan? Apalagi cari yang halal. Subhanallah, ini bentuk putus asaan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim mengatakan seperti itu. Buktinya yang halal itu banyak. Yang halal itu sangat banyak. Begitu pula toko-toko, kemudian warung-warung, usaha-usaha yang kita lihat yang ada di dunia ini yang halal sangat banyak. Kenapa kita mengatakan perkataan? Kenapa kita mengatakan yang halal itu sedikit? Ketika seorang sudah berusaha meninggalkan yang haram, berusaha bertekad menjalankan syariat ini dengan benar, berhijrah dengan totalitas, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan bimbing ke jalan yang benar. Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang halal. Bagaimana dia mendapatkan modal? Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam syariat. Dia bisa menggunakan contohnya mudharabah bagi hasil. Bagaimana caranya? Belajar dulu. Loh, kalau bagaimana saya bangun relasi? Tanya, cari yang berpengalaman. Cari yang berpengalaman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal, maka insya Allah Allah akan bukakan jalannya. Tetapi selama kita berpikir tidak mungkin kita mendapatkan rezeki kecuali dengan cara yang haram, tidak mungkin kita dapat modal kecuali dengan minjem ke bank, itu telah kita buktikan ayuhal ikhwan
kita bangun kepercayaan, kita bergotong royong membangun kebersamaan, mengumpulkan modal-modal ratusan juta, setengah M, dan jumlah yang lebih tinggi. Itu banyak, bahkan ada teman-teman kita di BNT misalkan gitu kan, bisa dari usaha yang awal kemudian bertekad kita menuju ke yang halal. Allah bukakan jalan berinvestasi dengan cara yang halal. Tapi kalau berpikir dari awal tidak bisa kecuali dengan cara yang haram, ya maka kita katakan, ya segeralah gali kuburanmu, segeralah gali kuburanmu. Maka mendingan kamu masuk dalam kuburan sekarang ini daripada dosamu terus bertambah. Baik. Kalau udah maju gitu Ustaz, kalau rumah misalkan dulu nggak tahu Ustaz, kalau pinjam kayak gitu haram misalkan. Iya. Utang lagi Ustaz. Iya. Gimana solusinya kayak gitu? Ini ada yang terlilit hutang. Kita katakan, kalau benar-benar hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, kalau benar-benar hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, apapun permasalahan di dunia ini termasuk hutang, serahkanlah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berpikir setelah kita hijrah, wah, gimana saya melunasi hutang? Gimana saya nanti begini, akan berat, begini, tidak akan lunas. Kita punya prinsip janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Barang siapa mengambil, meminjam harta manusia, dia ingin menunaikannya, maka Allah akan bantu penunaiannya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha. Barang siapa mengambil harta manusia dan dia ingin memusnahkannya, menghilangkannya, menghabiskannya, atlafallahu anhu, Allah akan hilangkan itu. Dia tidak akan sanggup membayar beban-beban yang ditanggungnya. Oleh karena itu, gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz tadi ya, tentang contoh-contoh yang nggak benar ketika usaha saja. Yeah. Nah, ini kadang-kadang udah usaha, tapi kecewa, hasilnya cuma maksimal gitu. Apalagi BBM naik sekarang. Gimana kita jika kayak gitu? Mau naikin harga atau pelanggannya kabur? Iya. Gimana kayak gitu? Bismillah ya, itu kita katakan semua yang terjadi di dunia ini itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz, telah dicatat di kitab induk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadirul khalaiq. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir para makhluk yang qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun lamanya sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi takdir itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan terjadi di muka bumi ini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hasil usaha kita itu sedikit atau banyak, atau misalkan belum sesuai harapan, ya, maka itu yakinilah itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah itulah yang Allah inginkan kebaikan pada seorang mukmin. Jadi kalau misalkan seorang mukmin menggabungkan keyakinan, kesabaran, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup dunia ini. Usaha ini kan banyak saingan kita ini. Jadi buka usaha makanan saingan banyak, buka usaha pakaian misalnya jual pakaian saingan banyak. Boleh nggak saat kita itu sikut-sikutan gitu? Nyingkirin saingan kita. Iya. Atau ada nggak sih San? Nyingkirin itu tapi sesuai syariat gitu, sikut-sikutan, ada nggak kayak gitu San? Masya Allah. Jadi ayo ikhwan, ya, kalau misalkan kita berbisnis,
kemudian ternyata ada juga rekan kita atau orang lain yang juga ikut membangun usaha yang sama, apakah perlu kita melakukan tindakan sikut-sikutan itu ya istilahnya, atau menjelek-jelekan usaha orang lain? Jawabannya tidak perlu. Ya. Tindakan tersebut itu namanya apa? Menjatuhkan muslim yang lain, menginginkan keburukan pada muslim yang lain. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Jadi bagaimana? Kita sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki. Ya, untuk apa ribut? Silakan berusaha masing-masing. Yang ini tingkatkan kualitasnya, yang ini juga tingkatkan kualitasnya. Minta kepada Allah rezeki yang halal, maka insya Allah Allah akan terus berikan rezeki yang halal. Tapi kalau dengan tindakan-tindakan seperti menjatuhkan, melecehkan, menghina, maka ini sudah masuk ke dalam dosa yang lain, dan hartanya pun tidak menjadi berkah. Hartanya tidak menjadi berkah, dan itu tidak kita inginkan. Pengusaha muslim tidak seperti itu. Contohnya saja misalkan kita lihat banyak travel, ya kan? Banyak travel, sama-sama travel, berjalan saja. Berjalan, yang ini punya lapak khusus, rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga sama. Yang ini pasti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah sendiri katakan, diulang berkali-kali dalam Al-Qur'an. Yarzuqu liman yasha' min ibadihi. Dan Allah yabsut, melapangkan rezeki kepada orang-orang yang dia sukai, yang Allah inginkan, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Berarti ada yang Allah lapangkan dan ada yang Allah sempitkan. Dan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bisa saja misalkan ada di dalam pegawai, struktur pegawai, dia hanya operator, tapi ternyata dia paling anti bank. Kemudian dia punya mobil ini, mobil itu, punya warung, masya Allah, orang berdatangan, gitu kan, hanya operator. Hanya operator. Begitu pula yang lain, dia punya modal, bangun warung tapi sepi pelanggan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan rezekinya dari jalan itu, tapi membukakan rezekinya untuk yang lain dari jalan ini. Ya, Allah membagi-bagi rezeki sesuai apa yang Allah inginkan. Jadi yang sulit itu adalah memenuhi hawa nafsu. Kalau kita hidup sesuai apa yang Allah gariskan saja, insya Allah hidup itu tidak sulit. Ya, bangun rumah tidak harus baru. Ada yang berkata seperti itu juga, Ustadz, bagaimana nanti saya bangun rumah zaman sekarang, mana mungkin kayaknya kita bangun rumah tanpa KPR, riba. Siapa bilang? Betapa banyak di pondok-pondok pesantren kami bangun rumah tanpa harus riba. Kenapa? Kita hanya melaksanakan, meneruskan perjuangan nenek moyang kita dulu, ya kan? Cukupkan dengan yang ada, bangunlah sesuai kebutuhan. Ya, masalahnya sekarang ini gara-gara banyak dilihat, akhirnya banyak diingat. Banyak diingat, banyak diinginkan, bercokol di hati, akhirnya melihat dirinya selalu terasa miskin. Ini yang menjadi masalah. Kalau dia hidup berdasarkan jatah rezekinya saja, insya Allah aman-aman saja dan tidak perlu pusing. Bahkan kita ingatkan, kata Rasulullah SAW, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi tekadnya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya, wa ja'alal faqra baina 'ainaihi, Allah jadikan kemiskinan berada di antara dua matanya. Maksudnya apa? Lihat ke sana, wih, ada orang yang lebih. Lihat ke sini, wih, mobilnya lebih.
lebih canggih. Lihat ke depan, wih sawahnya luas nian. Lihat ke belakang, pakaiannya mahal sekali. Padahal dia sudah punya itu semua. Kenapa dia melihat ke sana? Melihat ke orang lain, bukan melihat ke bawah, tapi melihat ke atas. Akhirnya apa? Allah jadikan dia itu miskin. Lihat kemana-mana dia itu miskin. Walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Jadi untuk apa bertekad menggebu-gebu terhadap dunia ini kalau rezeki kita sesuai jatah kita. Berbeda dengan orang yang kedua, man kanatid dunya niyatahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai niatnya, jama'allahu alaihi amrah, Allah akan satukan urusannya. Maksudnya apa? Semua yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia lakukan dari perbuatan bisnis, berusaha, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba saya pikirkan seperti yang pengusaha muslim. Saya yang pertama tidak ingin bergantung kepada siapapun. Otomatis dia apa? Berusaha berpikir, saya tidak ingin mengemis, tidak akan meminta-minta. Ya kan? Saya ingin naik haji, menghajikan orang tua, menghajikan kakek, nenek, menghajikan juga siapa? Saudara-saudara saya. Ya kan? Niatnya bagus tidak? Niat untuk akhirat. Saya mau membeli mobil untuk mengantar kajian, untuk mengantarkan orang sakit, orang yang membutuhkan saya antarkan. Bagus, mulia apa tidak? Mulia. Untuk akhirat, untuk akhirat. Saya ingin bangun rumah, berpikir rumah saya ini nanti kalau ada datang tamu, saya ingin menyambut tamu tersebut. Menyambut tamu termasuk bagian dari agama, dianjurkan. Ya Allah, saya ingin membangun rumah ini, nanti ada WC-nya juga di situ. Kemudian ini bisa saya layani tamu. Nanti ada begini-begini. Nanti tamu di sini lebih utama saya masukkan ke rumah saya daripada ke rumah yang lain. Akhirnya apa? Dia bangun rumah tujuannya untuk akhirat. Bisa tidak? Bisa. Ya, kita niatkan untuk akhirat, dunia juga kita dapatkan. Seperti itu. Begitu pula kata Rasulullah SAW, Allah satukan hatinya, kemudian wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaannya itu berada di dalam hatinya. Kaya hati ini yang mahal. Dan terbukti ya ikhwan, semakin besar penghasilan seseorang itu tidak tergantung dia akan semakin merasa lega dengan dunia, tidak. Bukan itu. Semakin dia berpenghasilan tinggi, untungnya semakin banyak, kalau dia cinta dunia, itu tetap terasa kurang. Tetap terasa kurang. Ternyata yang mahal itu bukan dunia. Yang mahal itu mencari kekayaan hati. Mengapa kita tidak perjuangkan ini? Ikutilah saran-saran para ustaz, para ulama untuk mendapatkan kekayaan hati. Dan dunia itu datang, kata Nabi SAW, wahiyya raghimah. Dunia itu mengekor, selalu ikut. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang ingin lari dari rezekinya, maka tidak akan dia bisa menghindarinya sebagaimana dia menghindari kematian. Sebagaimana dia mau menghindari kematian, itu tidak mungkin. Rezekinya juga pasti akan ikut kepadanya. Ada perumpamaan yang sangat indah mengenai rezeki. Kalau kita mengejar akhirat, itu seperti kita mengejar cahaya. Semakin kita menuju cahaya, semakin kita mendekati cahaya, bayangan kita pun semakin besar. Ya, semakin apa? Semakin besar. Apakah bayangan itu akan menghilang dari kita? Tidak. Kalau kita menuju cahaya, pasti ada bayangan. Coba kalau kita menuju bayangan, menuju kegelapan, menjauhi cahaya, bayangannya semakin sedikit. Bisa kita dapatkan bayangan tersebut? Tidak bisa. Ya, tidak akan bisa. Bahkan Nabi SAW menggaris 3 garis. Menggaris 3 garis. Hada anta, garis pertama ini adalah kamu. Wa hada ajaluk, ini adalah kematianmu. Wa hada amaluka, dan ini adalah angan-anganmu, cita-citamu.
Maksudnya apa? Sebelum sampai seluruh cita-cita kita, keinginan kita, pasti kematian itu sudah datang duluan. Kematian sudah datang duluan melebihi cita-cita kita. Oleh karena itu kalau mau bercita-cita, cita-citakanlah untuk akhirat. Walaupun kita tidak mendapatkannya, kita mendapatkan pahala niat kita untuk akhirat. Saya ingin membangun masjid 100. Ada yang salah dari niat itu? Ada yang salah dari niat itu? Niat boleh, silakan, tekad boleh. Tidak jadi pun kita mati dapat pahala membangun 100 masjid. Saya ingin membantu para janda dan orang-orang terlantar. Ya. Semuanya saya akan usahakan menanggung mereka semua. Niat tidak kesampaian, pahala niatnya sudah dicatat. Ya. Inilah ya ikhwan bagaimana pentingnya kita mencari rezeki yang halal dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Jadi kita bisa juga mengingatkan tadi walaupun tidak kesampaian. Walau tidak kesampaian, dapat pahala gitu ya. Kita dapat pahala insyaallah. Kita berusaha untuk bantu gitu ya, menyantuni janda-janda muda misalkan gitu kan. Iya, walaupun tidak kesampaian, insyaallah. Misalkan. Contoh. Oh gitu, ya. Ada yang sudah connect ke lain ya, maaf ibu-ibu ya. Ya. Iya, ada pertanyaan lagi nih. Oke, gimana? Jadi apa? Dari dia, tajam ya. Tadi ya salah ya. Jadi pengusaha ini kan ada suka ada duka ya. Masya Allah ya. Gimana sih? Maksud saya punya pertanyaan. Kalau kita dagangan gak laku sedih rasanya. Padahal udah tawakal, udah doa. Dia teman kita yang ibadah jadi lancar. Itu gimana? Dari apa tadi? Dari apa? Teman kita nih. Teman kita? Dia sholat enggak. Tapi rezekinya banyak gitu. Ya sholat enggak, sedekah juga jarang. Tapi kok rezekinya lancar. Nah ini hati-hati. Ada di dalam syariat kita namanya istidraj. Istidraj itu apa? Diokekan oleh Allah untuk dihancurkan. Diokekan, iya diberikan oleh Allah tujuannya untuk semakin menghancurkan orang tersebut. Contohnya nih, ada orang yang terlibat di narkoba. Kata polisi, diberikan ini, dipancing lagi yang lain. Agar terjaring apa? Terjaring banyak, kemudian ternyata ada perjudian juga di dalamnya. Diikuti lagi, dibiarkan oleh polisi, difasilitasi apa? Ternyata terjaring lagi minuman keras, ya kan? Kemudian apa? Oh ternyata ada prostitusi online, judi online, gitu kan? Ya, akhirnya apa? Diiyakan oleh misalkan Intel atau polisi, tujuannya apa? Untuk menjerat semakin dia itu tidak bisa berlepas dari hukum. Ini kalau bahasa istidraj, biar dia mati sekalian, ibaratnya seperti itu ya, biar dia hancur sekalian. Nah ini hati-hati ayo ikhwan, dienakkan tapi tujuannya dihancurkan. Ini namanya istidraj, kita pun harus berhati-hati. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, kemudian pembahasannya menarik sekali. Iya. Tapi kalau waktunya sedikit. Nah ini harus dikoreksi juga nih kayaknya nih ya. Permintaan kayaknya 2 jam gitu. Iya. Qadarullah masa salah apa-apa. Ya kita kasih kesempatan dulu untuk peserta yang mungkin ada pertanyaan. Naiknya. Jadi untuk itu jika ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, bismillah, saya tertarik Ustaz dengan Ustaz tentang rezeki itu tidak harus pada saat kita buka yang sama, rezeki kita berbeda-beda Ustaz ya. Nah, pada kenyataannya Ustaz ketika kita buka usaha, rezeki itu fluktuatif juga Ustaz ya. Kadang ramai, kadang sepi gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari kecemburuan sosial gitu? Ada kan beberapa rekan kita itu mungkin terkena kecemburuan sosial gitu. Atau bagaimana Ustaz? Ada kita agar menghindari hal-hal tersebut Ustaz. Sehingga mereka yang mungkin sepi itu juga masih terasa senang ketika kita lagi ramai atau bagaimana.
masalah kecemburuan sosial ini masuk dalam hasad, ya, iri gitu kan. Maka kita katakan ayo ikhwan, kita ingatkan tentang hasad masalah ini, dan itulah pentingnya kita kembali memperbaiki keimanan kita. Pentingnya kita memperbaiki keimanan kita, karena yang namanya tawakal, yang namanya husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan tingkat keimanan kita dan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, itulah yang terbaik. Jadi tidak perlu kita cemburu kepada yang lain. Ini kok Masya Allah laris terus. Kita katakan, bisa jadi di balik itu banyak orang yang dia tidak, yang tanggung tidak seperti yang kita tanggung. Mungkin kita hanya menafkahi dua istri, satu istri dan dua anak. Dia menafkahi misalkan 4 istri 10 anak. Bisa jadi. Berarti kenapa kalau dibagi-bagi juga ya sama aja, ya kan? Saya dulu subhanallah ketika saya mahasiswa di Surabaya, ada banyak penjual gorengan di Simpang 3 di Surabaya. Kami kan mahasiswa ngekos ya. Kita lihat ini kok bapak ini, ya bapak ini apa? Laris. Orang lari orang itu ngantri. Yang ini kosong, saya beli yang kosong aja lah. Ngapain nunggu ngantri panjang gitu kan? Dan rata-rata juga belinya juga artinya coba-coba, serba coba-coba. Tapi satu sisi kita lihat bisa jadi ya orang ini banyak tanggungannya daripada yang ini. Bisa jadi orang yang ini ada orang yang sakitnya. Bisa jadi orang ini punya proyek akhirat yang lebih besar. Punya proyek akhirat yang lebih besar. Contohnya apa? Dia bangun pondok pesantren atau masjid, menafkahi anak yatim, ya kan? Akhirnya apa? Rezekinya laris. Jadi di situ ayo ikhwan, kita harus memperbaiki kondisi hati kita. Karena la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada 2 hal. Rajulun atahullahu ma'alan, seorang yang Allah berikan harta kemudian dia infakkan di waktu-waktu pagi dan di waktu-waktu malam, waktu-waktu siang dan malam. Begitu pula orang yang Allah berikan Al-Quran dan dia membaca siang dan malam. Begitu pula orang yang diberikan Allah hikmah, bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia beramal dengannya dan dia juga mengajarkannya hikmah tersebut. Ini yang boleh kita cemburu kepadanya. Adapun masalah dunia, tidak ada yang perlu kita cemburui ya dari dunia orang tersebut. Karena apa? Belum tentu itu baik untuknya dan juga belum tentu itu buruk untuknya. Ya, oleh karena itu kita sadar yang paling butuh akan itu kita adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita sendiri. Allah a'lam bishawab. Silakan. Ya. Ustaz, sepertinya kita ini sudah ditunggu. Ada satu lagi. Ada WA. Silakan. Ya. Dan bacakan Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum jualan jasa sewa rental PlayStation dan game online? Apakah impian saya ini dibolehkan? Impian saya ini. Jadi yang pertama itu secara zatnya, bendanya itu tidak berhukum apa-apa, seperti pisau dan kita jual golok atau pisau atau garpu, sama secara bendanya. Nah, di sini kita lihat lagi apa isi dari game online tersebut, maka tergantung hukumnya di sana. Apa PlayStation tersebut? Ya kalau misalkan saya pernah lihat ada yang memainkan jadi preman, polisi dibunuh, mobil dirampok, terus ini penjahat saya bilang ini. Biasa kan memerankan jadi jagoan ya, jadi hero ya, jadi pahlawan. Ini jadi penjahat saya bilang. Woi, ya, yang ini tidak ada syak, permainan seperti ini haram, ya kan? Begitu pula kalau misalkan PS-nya berisi tentang sihir, sihir, ya kan? Ini tidak boleh, sihir tidak boleh.
Game online juga demikian. Kalau misalkan ada yang buka-bukaan, ya, endingnya itu tokohnya bagaimana itu? Buka-bukaan apa tutup-tutupan? Yang perempuannya ternyata banyak yang bukaan. Maka kita katakan hukumnya itu tergantung apanya. Tapi kalau misalkan ada permainan seperti Tetris, ya, ular apa namanya? Ular panjang itu, ular ya itu ular tangga yang kayak gini. Ular yang makan-makan itu ya nggak apa-apa. Tetris atau sejenisnya, tembak-tembakan asal dimatikan apa namanya, dimatikan suaranya, tembak luar angkasa misalkan seperti itu, nggak problem, nggak masalah, kita matikan musiknya gitu. Hukumnya asalnya adalah mubah. Tapi kalau misalkan sampai kepada yang katakanlah melanggar syariat, maka hukumnya juga melanggar syariat. Nah, saya lebih menyarankan kepada adik-adik yang suka bermain game, ya kan, lebih baik ciptakan permainan-permainan yang langsung bersentuhan dengan benda tersebut daripada bersentuhan dengan tombol, ya, daripada bersentuhan dengan tombol atau gadget. Nih, jangan. Baik. Dan saya yakin, ya, insya Allah berat sangka kita justru orang-orang yang terjauhkan dari gadget dan kecanduan media game seperti ini, itu mereka yang akan lebih layak memimpin Indonesia ini, insya Allah seperti itu. Adapun orang-orang yang sudah kecanduan, maka sudah masuk dalam sindrom yang namanya berbeda-beda. Nah, ini butuh penanganan khusus dari psikiater. Na'udzubillahi min dzalika. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan kembali. Ya, ada lagi pertanyaan, kita masih membuka sesi tanya jawab. Ibu-ibu silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh menjual, misal harga modal 10.000 kita jual 30.000, keuntungannya melebihi 50%, dan apakah bisa harga kita lebih tinggi dari harga di sekitar atau harga pasarannya, begitu Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Jadi yang pertama, masalah pematokan keuntungan, menurut pendapat jumhur ulama itu tidak ada patokan. Yang penting jual belinya dibangun atas prinsip ridho sama ridho. Penjualnya ridho, kemudian pembelinya pun ridho. Jadi menjual dengan harga keuntungan 100% atau 200%, atau misalkan supplier yang bisa mendatangkan barang dengan cepat, kadang sedang shutdown perusahaan butuh, ini harganya 18 kali lipat dari harga normal, tapi karena dia butuh cepat, saling ridho tidak menjadi masalah. Saling ridho tidak menjadi masalah. Dalilnya apa? Seorang sahabat yang membawa uang 1 dinar untuk memberikan kambing Nabi SAW, ternyata diberikan dua kambing. Kemudian 1 kambingnya dijual lagi dengan harga 1 dinar, jadi dapat 1 dinar plus 1 kambing, berarti untungnya 100%. Untungnya 100%, tidak jadi masalah. Kalau dalam madhab Imam Malik memang menetapkan potongan harga 30%, dan kita katakan pendapat ini dilemahkan oleh para ulama. Terus yang terlarang itu yang mana? Nah, apabila kita menjual melebihi harga pasar dan secara adat pasar itu menzolimi konsumen, menzolimi pembeli, ya, maka di saat itu kita memiliki khiyarul ghaban. Kita sebagai pembeli memiliki khiyarul ghaban, yaitu khiyar karena penipuan. Maksudnya gimana? Saya beri contoh. Ada HP mereknya Xiaomi misalkan, harganya 3 juta. Penjual bilang ini bisa beautiful,
Jadi buat kameranya, orangnya orang yang awam ya terhadap teknologi. Ini bisa, coba canggihnya seperti ini, harganya 4 juta. Ternyata ditawarkan, ini berapa harganya? 10 juta. 10 juta. Kemudian dia kembali ke anaknya, ke rumah. Ini berapa Pak? Woi, saya canggih, punya HP canggih. Ya, ini harganya 10 juta. Keren kan? Langsung anaknya yang tahu HP, ya Allah Pak, Bapak ditipu. Bapak ditipu. Secara hukum pasar dia ditipu. Maka kita memiliki khiyar lughatan, yaitu hak untuk bertransaksi ulang gara-gara adanya penipuan. Nah sekarang kalau misalkan dia tahu ditipu, kira-kira bagaimana? Apakah dia mau membelinya? Tidak mau, ya tidak akan mau. Berarti apa? Secara hukum pasar, adat pasar ini memang penipuan. Yang harusnya tadi syaumah dijual dengan harga maksimal 4 juta di pasaran, paling tinggi dah 4,5 juta. Ini dijual dengan harga 10 juta. Maka secara adat pasar ini adalah penipuan. Mungkin kita katakan ini adalah penipuan, tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan dia memilih ada modal 10.000, kemudian dijual 30.000, kemudian tidak ada yang merasa dirugikan, ya itu namanya perdagangan saling ridho, maka tidak menjadi masalah. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan pada Muhammad untuk bertanya. Ada pertanyaan? Ada satu lagi. Baik, silakan. Oke, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jadi bagaimana tips kita menyikapi atau tindakan preventif kita lah gitu untuk menghadapi ujian dalam usaha? Salah satu contohnya yaitu berupa ada orang-orang yang gak suka sama usaha kita gitu. Bahkan alhamdulillah ya ada beberapa kasus yang orang mengguna-guna gitu saking gak sukanya dengan usaha yang kita jalani. Walaupun kita udah berusaha bertawakal gitu sama orang, kita gak pernah tahu ya ujian terkait ujian yang orang gak suka kayak gitu kan Ustaz. Dan orang yang gak suka itu gak bisa kita duga kayak gitu. Mereka tuh gak suka karena apa dan bagaimana. Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Jadi memang banyak kasus ya yang misalkan kita punya usaha, kemudian ada orang yang membenci gitu kan, mengirimkan santet pengguna, itu terjadi ya gara-gara dia berdampingan, satunya usaha rumah makan apa, ini rumah makan ini, yang ini sangat ramai, parkirannya pun sampai ke depan warung tersebut, akhirnya apa? Diguna-guna. Kita tunjukkan ayo ikhwan, justru dengan demikian kita tunjukkan nilai tauhid di sini. Ya, yang pertama kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, begitu pula meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan ahli tauhid itu bergantungnya hanya kepada Allah. Allah mengatakan ruqyah. Allah katakan takutlah hanya kepada Allah, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kejadian ayo ikhwan. Ada seorang dulu ya pernah, Ustaz, warung saya seperti ini. Masa yang biasanya ratusan orang sekarang cuma 3 orang saja? Ya kan tidak, ini kayaknya tidak wajar. Setidak-tidaknya ada 40 orang gitu. Katanya seperti ini. Saya bilang, ini bagaimana Ustaz? Apakah saya kembali pakai jimat-jimat lagi atau apa? Jangan.
ruqyah, saya bilang ruqyah, baca ini, saya sarankan untuk melakukan ini, dan alhamdulillah tidak sampai 1 minggu dia praktekkan, kembali lagi lancar usahanya, ya normal, kembali normal. Begitu pula ada yang mengirim santet, istrinya seperti merasa ditusuk-tusuk paku, ya kan? Akhirnya apa? Ada ustadz yang perhatian, dibantu meruqyah istrinya tersebut, dan alhamdulillah selesai. Jadi kita katakan gantungkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang melakukan apa, dan itu akan menunjukkan insya Allah semakin kuatnya keimanan dan tauhidnya seseorang, maka ya kerjasama dengan jin perdukunan tersebut tidak akan bermanfaat untuk apa-apa, bahkan itu akan kembali kepada pelakunya sendiri. Dan ini terbukti, ayo ikhwan, tetap bertawakal, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Baik. Iya, ada tanya. Iya. Ini udah yang sudah saya WhatsApp. Masya Allah. Sekali saja kita dibatasi oleh waktu. Dan pertanyaan Pak Muka sekali di sini sebagai kesimpulan, gitu. Apa sih fungsinya atau intinya tawakal untuk seorang muslim? Jadi, tawakal itu kata kuncinya 3 hal. Kerjakan sebab, jangan tergantung dengan sebab, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, jangan tergantung dengan sebab, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diringkas lagi satu hal, apa itu tawakal kepada Allah, dengan satu kata, dia adalah husnuzan billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahimah, maha penyayang. Kalau kita merasa beriman, iman masih di dalam hati kita, dada kita, berarti apa yang Allah lakukan pada diri kita semuanya itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan 3 tadi apa? Ambil sebab, jangan tergantung pada sebab, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diringkas lagi jadi 1, maksudnya husnuzan billah, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Jazakallahu atas materi tadi yang tadi disampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan. Amin amin insyaallah. Pengusaha muslim ini harus ada rambu-rambu yang diperhatikan. Betul. Kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Dan kepada peserta sekalian juga kami ucapkan jazakallahu atas kesediaannya untuk menghadiri acara ini. Akhirnya kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.